Karakteristik evaluasi strategi. Proses manajemen strategik dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Richard Rumelt menemukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama ada konsistensi. Adanya konflik dan pertikaian di dalam organisasi merupakan tanda adanya ketidakkonsistenan dalam strategis. Yang kedua ada konsonan. Mengacu pada perlunya penyusunan strategi untuk mencermati serangkaian tren atau sets of trends, satu kesatuan dalam mencocokkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam perumusan strategi adalah bahwa kebanyakan tren merupakan hasil dari interaksi antar tren. Yang ketiga adalah kelayakan. Bisakah strategi diusahakan dalam sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu bisnis? Yang keempat adalah keunggulan atau yang disebut dengan keuntungan. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dari salah satu bidang yaitu sumber daya, keterampilan, dan posisi. Alasan lain terhadap evaluasi menjadi lebih sulit saat ini meliputi tren-tren berikut ini. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, peningkatan jumlah variabel. Yang keempat, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang. Yang kelima, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang memengaruhi organisasi. Yang keenam, makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan dapat dilakukan ditambah dengan berbagai ketidakpastian yang menyertai. Proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasi kriteria dari evaluasi. Yaitu kerangka kerja evaluasi strategi yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas pertama, kaji ulang landasan strategi, di mana ada 4 dalam mengkaji ulang landasan strategi. Yang pertama, buat revisi matriks evaluasi faktor internal atau EVA, kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, bandingkan matriks IVE revisi dengan yang sudah ada. Yang ketiga, buat revisi matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE, peluang dan ancaman. Yang terakhir, bandingkan matriks EFE revisi dengan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu aktivitas mengukur kinerja organisasi, di mana mencakup aktivitas pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individu, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tetap. Yang terakhir yaitu ambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif ada 3, yaitu diperlukan untuk membuat organisasi tetap berada pada jalur tujuan. Yang kedua, mendorong organisasi berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berubah. Yang ketiga, tindakan korektif harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik dengan membandingkan kekuatan internal, mengambil keuntungan peluang eksternal utama, mengurangi atau menghindari ancaman eksternal, dan memperbaiki kelemahan internal. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Pada awalnya, BSC hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan.
memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah dicapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Dan yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Sejumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Contohnya, majalah Fortune setiap tahun mengevaluasi dan menampilkan Fortune 1000 publikasi terbesar dan Fortune 50 retail terbesar, perusahaan transportasi, penyedia fasilitas umum, bank, asuransi, dan berbagai jenis perusahaan keuangan di Amerika Serikat. 9 atribut utama digunakan sebagai kriteria evaluasi. Pertama, manajemen manusia. Kedua, tingkat inovasi. Ketiga, kualitas produk. Keempat, kinerja keuangan. Kelima, tanggung jawab sosial. Keenam, penggunaan aset. Ketujuh, investasi jangka panjang. Kedelapan, persaingan global. Dan yang kesembilan, kualitas manajemen. Karakteristik sistem evaluasi efektif. Evaluasi strategi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, memberi arti, memberi informasi antar waktu. Evaluasi strategi sebaiknya didesain untuk memberikan gambaran yang nyata dari hal yang terjadi. Proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Organisasi besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih detail dan lebih terelaborasi untuk mengkoordinasikan berbagai divisi dan area fungsional. Perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi atau contingency plans dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa rencana kontingensi yang umumnya dibuat oleh perusahaan yaitu yang pertama, jika laporan intelijen mengindikasikan bahwa pesaing utama menarik diri dari pasar, nah tindakan apakah yang harus diambil oleh perusahaan? Yang kedua, jika tujuan penjualan kita tidak tercapai, tindakan apakah yang harus diambil oleh perusahaan untuk menghindari kerugian? Yang ketiga, jika permintaan terhadap produk kita melebihi yang diperkirakan, tindakan apakah yang harus diambil perusahaan untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut? Yang keempat, jika suatu bencana terjadi, seperti hilangnya kemampuan komputer, percobaan pengambilan perusahaan secara paksa, hilangnya proteksi paten, kerusakan fasilitas manufaktur akibat gempa bumi, tornado, atau angin topan, tindakan apakah yang harus diambil oleh perusahaan? Yang kelima, jika perkembangan teknologi baru membuat produk kita menjadi ketinggalan zaman lebih cepat dari yang kita perkirakan, tindakan apakah yang seharusnya diambil oleh perusahaan? Rencana kontingensi yang
efektif melibatkan yang pertama, mengidentifikasi kejadian-kejadian yang menguntungkan maupun tidak diinginkan yang bisa menghambat pelaksanaan strategi. Yang kedua, menemukan titik-titik picu. Yang ketiga, menilai dampak dari setiap kejadian kontingensi. Perkirakan manfaat atau bahaya potensial dari setiap kejadian kontingensi. Yang keempat, mengembangkan rencana kontingensi. Pastikan bahwa rencana kontingensi sesuai dengan strategi saat ini. Yang kelima, menilai dampak negatif dari setiap rencana kontingensi. Itu artinya memperkirakan seberapa jauh setiap rencana kontingensi akan membiarkan begitu saja kejadian kontingensi yang terkait. Yang keenam, menentukan sinyal-sinyal awal dari kejadian kontingensi penting. Yang ketujuh, untuk kejadian kontingensi dengan sinyal awal yang bisa dipercaya, kembangkan rencana tindakan di awal untuk menarik keuntungan menjadi yang pertama. Tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategik. Salah satu aspek yang menarik dari diskusi analisis tentang strategi adalah bersaing. Strategi mereka sendiri seharusnya menjadi rahasia atau terbuka dalam perusahaan. Para penyusun strategi harus memutuskan bagi diri mereka apa yang terbaik untuk perusahaan mereka. Berikut ini merupakan beberapa alasan pentingnya keterbukaan penuh dalam proses strategi dan keputusan yang mengikutinya adalah yang pertama, manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan yang lain dapat dipersiapkan untuk memberi kontribusi dalam proses tersebut. Yang kedua, investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lain memiliki dasar dukungan yang lebih kuat apabila mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan kemana perusahaan akan melangkah. Yang ketiga, keterbukaan mendorong demokrasi sementara kerahasiaan mendorong oktokrasi. Yang keempat, partisipasi dan keterbukaan mendorong kepemahaman dan komitmen serta komunikasi dalam perusahaan.